Om Swastiastu. Nah, ini masih proses habis menutup dasar yang ditimbun tadi. Sekarang saya lanjutkan melaksanakan membuat sekedar bangunan supaya ada jejak yang saya tinggalkan di sini. Nah, ini benda-benda yang saya bawa, atau orang Bali mengatakan paice yang saya diberikan oleh leluhur saya, agar saya dalam dunia ini ada pegangan, ada pedoman untuk saya melangkah. Ini benda-benda yang saya bawa ini, mohon maaf, saya tidak minta, saya tidak tahu datangnya dari mana, namun hanya petunjuk beliau yang memberikan saya jalan. Ya, benda ini saya dapat di tempat pemujaan saya di rumah. Itu dulunya belum saya membangun yang disebut bangunan, yaitu Linggayoni. Ya, sebelum saya membangun Linggayoni, benda-benda beliau sudah turun. Ada yang sejenis uang kepeng yang seperti dulu. Kalau macam uang yang turun sekali-sekali ini, yaitu ada 3, 9, yang terakhir 11. Dan juga batu yang ukuran sebesar telur itik dengan huruf atau gambar seperti cakra. Masih ada gambar cakranya sampai sekarang, itu batu. Setelah itu lagi satu berbentuk kaki atau sepatu. Yang punya itu, benda itu, ya saya tahu orangnya, namun belum bisa saya sampaikan di sini, mohon maaf. Nah, ini proses saya membuat Linggayoni lewat tumpukan batu. Karena sesungguhnya pemujaan leluhur yang ada di tanah Sulawesi ini aslinya Linggayoni. Linggayoni. Ini masih proses pembuatan. Saya menumpuk batu. Batu-batu ini diambil dari bawah, dari kuala. Yang ngayah ini atau yang membantu ini anak-anak saya dan istri saya yang mengangkat dari bawah sampai kemari. Setelah ini selesai, saya timbun, terus saya menghaturkan di atas timbunan ini, saya menghaturkan dasar atau dasar sederhana sekali atau segehan. Segehan 9 tanding atau 9 biji. Semua segehan ini bahannya dari ingin. Tidak ada warna lain, karena warna hitam dalam alam itu ada.
Bukan kita buat warna segahan itu lewat pewarna, bukan. Karena yang alami itu ada, memang dari alam. Maka di sini disebut pulut hitam. Orang Bali bilang injin, injin. Ya. Nah, setelah itu ini proses masih pembentukan. Ini pembentukan alami, tidak pakai pasir. Ini langsung dari batu alami, batu di tempat. Mohon maaf pada teman-teman, barangkali ini salah atau dibilang sombong, mohon maaf. Ini sesungguhnya yang menonton saya hari ini, yang ada di dalam sini terlalu padat, terlalu banyak. Leluhur saya ini yang menonton di sini terlalu banyak. Namun beliau begitu sayang pada saya, orang hina, orang bodoh ini, begitu sayangnya beliau. Maka beliau semua damai, maka keluarga saya semuanya merasakan nyaman di sini. Anak-anak saya tidak ada merasa takut di sini, malah senang dia di sini. Itulah yang saya katakan keajaiban leluhur saya di tanah Sulawesi, khususnya yang ada di Wintira. Karena beliau adalah kakek penguasa alam Sulawesi. Karena sesungguhnya kalau saya bisa katakan sejarah beliau tidak dari Bali, tidak dari Sulawesi, tidak dari Kalimantan. Sesungguhnya beliau dari tanah Jawa. Awal sejarah beliau muncul, beliau mengatakan sumber awal yang mengadakan ini Tabe Pekulum. Mohon maaf leluhur saya yang ada di sini, karena engkau yang selalu memberikan saya harus melaksanakan dengan kejujuran, dengan tulus ikhlas dan kebenaran. Maka hamba katakan bahwa awal beliau ini dari Prabu Sailendra dari Majapahit. Setelah itu turun wahyu beliau ke Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Setelah dari leluhur saya Prabu Siliwangi dari Pajajaran, beliau turun dengan kekuatan beliau, sakti beliau. Beliau menurunkan putra beliau di tanah Sulawesi, karena sejarah besar di tanah Sulawesi harus terungkap. Karena sejarah besar ini adalah menyangkut tentang kehidupan manusia yang ada khususnya di tanah Sulawesi. Namun di sini barangkali banyak yang salah menafsirkan apa yang saya katakan. Sesungguhnya bagi saudara-saudara orang tua saya, pemangku adat khususnya di tanah Sulawesi, yang dipegang di sini adalah ritual. Karena ritual itu menyangkut alam kita,
Kalau agama yang kita ceritakan itu menyangkut pada jiwa kita. Namun karena kita makan di alam, kita minta hidup di alam, makan di alam, minum di alam, hirup udara di alam, ya, sinar matahari juga kita menerima dari alam. Maka dari situ kita bisa melihat kedamaian, ketentraman sesungguhnya. Namun zaman ini saya katakan itu sudah berbeda jauh. Karena peradaban kita di tanah Sulawesi ini termasuk sudah merosot. Semua yang datang kemari, perantau-perantau yang minta hidup di tanah Sulawesi, semuanya membawa cara-cara dari pulau yang telah dia tinggalkan. Ya, saya masih maklum, namun dengan jelas saya katakan saudara-saudara saya termasuk semuanya masih keadaan lupa. Intinya itu masih keadaan lupa dengan dirinya, di mana dia berpijak, lupa akan dirinya, di mana desa Kalopatre dan mau cari. Karena masih lupa, mohon maaf. Kalau bisa saya minta, mari kita mulai merenungkan diri agar keturunan kita yang akan melanjutkan untuk memelihara alam ini, agar keturunan kita tahu arah dan tahu sumbernya di mana. Hanya itu yang bisa saya pesankan pada saudara-saudara saya, penglingsir-penglingsir saya. Mohon dikaji ulang, mohon direnungkan kembali. Ini untuk mempersiapkan generasi yang ke depan, agar anak cucu kita menemukan jalan dan arah yang jelas, di mana dia tinggal, dia lahir, disitulah dia akan mencari jati dirinya. Nah, ini proses pemotongan ayam hidup untuk menghidupkan bangunan yang saya bangun. Terima kasih.